Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita dapat mengaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebaikan bagi seorang hamba mukmin ataupun mukminah tanpa dia mensyukuri segala macam bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu banyaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepadanya walaupun dia tidak memohon dan meminta kenikmatan tersebut. Akan tetapi terus dan terus Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tersebut kepada semua hamba-hambanya, semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Tidak ada satupun makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini yang bernafas, yang bernyawa dan yang berjiwa kecuali mereka telah mendapatkan kenikmatan yang tidak mungkin bisa dihitung oleh mereka itu sendiri. Maka begitu besarnya kecintaan Allah, begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada segenap seluruh hamba-hambanya. Maka selayaknya kita sebagai orang-orang yang beriman berusaha untuk memperbanyak tahmid. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah. Justru kalimat tahmid inilah yang menyebabkan Nabi Nuh alaihi salam digelari oleh Allah Subhanahu wa taala innahu abdan syakura. Innahu abdan syakura. Nabi Nuh alaihi salam terkenal dengan hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat sabar seperti sifat sabarnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa kok seperti itu sih? Karena Nabi Nuh alaihi salam tidaklah semua perjuangan hidupnya di muka bumi ini kecuali apa? Dakwah dan banyak sekali pertentangan dari kaumnya yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam berdakwah kepada umatnya sampai 1000 tahun kurang 50 950 tahun panjang nian 950 tahun dakwah Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 14 walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 aman fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh AS kepada kaumnya untuk mendakwakan kaumnya. Berapa lamakah dakwah Nabi Nuh AS? Kata Allah SWT 950 tahun. Dan umur beliau 1000, ada yang mengatakan 1200 tahun, 1600 tahun, intinya panjang. Umur dakwahnya berapa? 990 tahun dakwah beliau alaihissalam dengan kaum-kaumnya. Itu kaum yang dimana sangat kerasnya dakwah mereka ataupun pertentangan mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi tetap Nabi Nuh alaihissalam dikisahkan oleh Rasulullah SAW setiap gerak-geriknya, entah itu nikmat ataupun siksaan ataupun godaan pertentangan dari kaumnya, dia terus apa? Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Mungkin nggak kira-kira seseorang itu mengucapkan alhamdulillah tatkala dia mendapatkan musibah? Naudzubillah, misalkan kecelakaan nih, patah tulang, patah tangan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin atau tidak? Susah, sulit. Nangis dulu, maki-maki dulu, kan gitu ya. Mencela ini, mencela itu. Mungkin berapa tahun kemudian baru alhamdulillah, atau sekedar sabar saja. Dan itulah kondisi Nabi Nuh alaihissalam, di mana beliau adalah hamba yang paling pintar, cerdas dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satu contohnya cara kita untuk bersyukur dan mensyukuri
semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah meluangkan waktu kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Meluangkan waktu kita untuk mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya. Dan ibadah yang paling afdol adalah menuntut ilmu agama, mengkaji Al-Qur'an sebagaimana sudah kita sampaikan pekan lalu. Dan ini pertemuan yang ketiga ya. Ya, betul ya, pertemuan ketiga. Alhamdulillah. Ibu-ibu siap mendengarkannya? Bapak-bapak sekalian? Siap ya? Alhamdulillah. Insyaallah ta'ala kesempatan kali ini, pertemuan yang ketiga ini, masih kita akan membahas tentang ya fadilah, keutamaan seorang mentadabburi Al-Quran, khususnya mentadabburi Al-Quran ataupun mengkaji hukum-hukum makna-makna di dalam Al-Quran, sehingga termotivasilah diri ini untuk senantiasa berusaha mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mentelaah, mengkaji, mentadabburi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kemarin ayo apa? Surat apa yang sudah kita bahas tentang fadilah keutamaan Al-Quran? Surat Yunus kan ya? Surat Yusuf ya. Surat Yusuf ayat 1, 2, 3, betul tidak? Surat Yusuf itu ya, ada 6 keutamaan dari Al-Quran itu sendiri, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tidak sedikit pun memiliki kekurangan ataupun kecacatan, yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Masih ingat Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi? Ada 6 poin. Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat yang terbaik, itu malaikat Jibril, diturunkan di tempat yang terbaik, yaitu Mekah, Madinah. Keempat, diturunkan kepada manusia yang terbaik, jelas itu sepakat kita semua, manusia terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, di waktu yang terbaik mulia, apa? Bulan Ramadan. Yang keenam, dengan bahasa Arab. Maka kata Imam Katsir, semua yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an tanpa terkecuali sempurna. Faqamula min kullil wujuh, tidak ada sedikit pun kecacatan, kekurangan dari keindahan bahasa Al-Qur'an dan hukum-hukum faedah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian sudah kita jelaskan surat Al-Kahfi ya, 102 sampai 106 ya. Itu terakhir, itu betul ya, itu terakhir ya. Kemudian juga kita nukilkan surat Al-Furqan ayat 30. Betul? Surat Al-Furqan ayat 30. Kita juga sudah membahas surat Al-An'am ayat 27 sampai 31. Betul kan ya? Surat Al-An'am ya? Betul? Betul ya? Baik. Terlalu banyak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Al-Qur'an ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita telaah. Kaitannya dengan apa? Mulianya seseorang ketika mengkaji, membaca, menelaah, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak. Maka saya harap pada bapak-bapak dan ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kiranya penting untuk mencatat nama surat, nomor ayat, kaitannya dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, begitupun yang kemarin juga tentang ayat-ayat yang menjelaskan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Kita ulangi lagi ya, biar nggak lupa. Pertama apa? Surat Yusuf 1, 2, 3. Kedua, surat Al-Kahfi ayat 102 sampai 106.
Dicatat dulu aja, nanti dicek bisa di rumah habis ini, nanti dibuka Al-Qur'annya. Ini saya sebutkan biar nanti bisa dicek lagi di rumah. Setelah mendengarkan dari saya, nanti dibuka bener di rumah atau sekarang juga boleh, biar lebih ngena ke hati dan jelas apa yang kita sampaikan ini betul-betul dari Al-Qur'an. Nanti saya dikiranya ngibulin, nanti malah ngarang-ngarang. Jadi saya sebutkan nama surat dan ayatnya. Kemudian juga sudah kita jelaskan surat Al-Furqan ayat 30, surat Al-An'am ayat 27 sampai 31. Nah, sekarang kita tambahin lagi. Siap ya yang baru ya? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Juz 8. Bukan juz 8. Itu suratnya. Surat 8. Kalau juz enggak tahu saya berapa. Juz 9. Ya, juz 9 betul. Dibuka enggak apa-apa itu. Apa? Saternya biar Ibu bisa ngeliat apa-apa. Buka aja dikit apa. Nah, dah cukup. Sudah surat Al-Anfal ayat 234. 2,3,4. Belum ya, kalau sudah belum surat Al-Anfal ini saya bahas. Belum, memang belum ya. Sebelum kita masuk ke surat Al-Anfal ayat 234 itu, saya ingin menjelaskan secara global gambaran surat Al-Anfal itu seperti apa sih? Satu, surat Al-Anfal itu 100% ya, 100% surat Al-Anfal ya, itu mengkisahkan detailnya peperangan Badar. Nah, mengkisahkan apa? Secara detail dari nol, dari A sampai Z-nya peperangan apa? Badar. Tahu peperangan Badar itu peperangan apa? Peperangan yang terbesar yang pertama. Sebelum peperangan Badar telah terjadi peperangan kecil, namanya peperangan Sariyah. Hanya kalangan sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW 27, 30, nggak sampai 100 untuk mencegat pasukan Abu Sufyan yang membawa harta-harta orang-orang Quraisy dari Mekah. Yang harta tersebut adalah harta kaum muslimin yang mereka tinggalkan pasca hijrah ke Madinah. Kan nggak mungkin pas hijrah itu bawa rumah, bawa ladang, bawa ternak, emas-emas, perak, dirham, dinar, kan nggak mungkin. Ya ada yang ke Madinah ingin selamat dari gangguan orang Quraisy, ada yang bawa pakaian seadanya, ada yang pakai cuman badannya, yang ada di badannya doang, pergi ke Madinah. Ada seorang ibu yang membawa anaknya untuk hijrah ke Madinah agar bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi mustahil mereka bawa itu, sehingga direbut oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya terjadilah peperangan Badar antara kaum muslimin dan orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu 1000 lebih. Kaum muslimin ada dua riwayat hadis. Hadis pertama 311, hadis kedua 319 pasukan. Yang kuat pendapatnya adalah 319 pasukan. Kalau diadu peperangan antara jumlah 1000 dan 319 secara rasio lah, secara akal, siapa yang menang siapa yang kalah? Yang banyak ya, yang menang, yang kalah, yang sedikit. Berarti satu orang melawan minimal 3. Jadi kalau mau dibagi-bagi, dijejer gitu ya, di baris, Muslim A, sahabat A ngelawan 3 orang itu. 3 orang itu ada yang 4, ada yang 5. Intinya ngeri lah ya. Kita ngelawan 1000 orang sementara kita cuman 300. 3 kali lipat lebih. Aduh, kalau imannya lemah dah kabur duluan itu. Duh, ngeri kayaknya ya kalau memang kita dihadapkan kondisi yang semacam itu. Ditambah lagi Nabi SAW, ini kita nggak khusus cerita tentang perang Badar ya, itu nggak ada kesiapan,
nggak ada niat Nabi Muhammad SAW itu akan terjadinya peperangan Badar. Allah sendirilah yang menghendaki mereka berdua ataupun dua kelompok ini, orang-orang Quraisy dan kaum muslimin yaitu Nabi Muhammad SAW, terjadi peperangan di Badar. Tidak ada perjanjian, Allah yang mempertemukan mereka. Surat Al-Anfal itu ceritanya di situ singkatnya. Nah, peperangan Badar itu singkatnya, peperangan Badar itu adalah peperangan yang paling mulia dari peperangan-peperangan yang terjadi sebelum atau setelahnya. Yang paling mulia. Karena dia pertama, peperangan pertama yang terbesar. Karena yang kedua, Allah turunkan 1000 malaikat dari langit. Allah katakan sendiri dalam surat Al-Anfal ayat ke-10, ayat ke-9. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah turunkan 1000 malaikat untuk membantu Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang Quraisy, 1000 malaikat. Ada sahabat yang memenggal, menebaskan pedangnya ke musuh-musuh orang-orang Quraisy, belum diayunkan sudah lepas duluan kepalanya. Karena yang menggal adalah malaikat. Kedua, kemuliaan peperangan Badar itu adalah salah satunya Rasulullah SAW menggelari semua yang ikut serta dalam peperangan Badar, diberi gelar akhir namanya itu adalah Al-Badri. Beda dengan peperangan selainnya. Contoh peperangan Uhud setahun kemudian. Badar kan di tahun kedua, Uhud ketiga. Peperangan Uhud tidak digelari oleh Rasulullah SAW yang ikut serta dalam peperangan Uhud Uhudi, enggak. Apalagi Khandaq tahun 5 Hijriah juga tidak digelari Khandaki. Fathul Mekah tahun ke-8 Hijriah juga enggak disebut pasukan Futuhi misalkan. Peperangan Tabuk di tahun ke-9 melawan orang-orang Romawi juga enggak disebut pasukan-pasukan kaum muslimin Tabuki, enggak. Khusus Badar saja Badri, Al-Badri. Ya, Al-Badri. Makanya orang-orang Arab dahulu banyak memberi nama mereka walaupun mereka enggak ikut peperangan Badar, yang orang-orang setelahnya ya, Al-Badri, Al-Badri itu banyak. Karena kemuliaan tentang peperangan Badar tersebut. Ya. Jadi surat Al-Anfal itu mengkisahkan tentang apa? Peperangan Badar. Ketiga, peperangan Badar itu adalah peperangan yang memberikan kemuliaan yang tinggi kepada pesertanya, pada pasukan-pasukannya. Apa maksudnya? Sepakat para ulama fikih dan sejarah bahwasanya orang-orang atau para sahabat yang ikut serta di peperangan Badar manusia yang terbaik setelah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, setelah 4 khalifah ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu manusia yang termulia setelahnya adalah pasukan Badar. Pasukan Badar. Jadi istimewa sekali orang-orang yang ikut serta di peperangan Badar. Nah, kita ingin mengenali seperti apa sih sifat-sifat mereka itu, kan gitu ya? Karena sudah saya paparkan singkat tentang peperangan Badar itu seperti ini, seperti inilah singkatnya. Kalau mau detail silakan baca dari awal sampai akhir surat Al-Anfal, tapi nggak cukup cuman terjemahannya saja, butuh tafsirannya. Tafsir Ibnu Katsir lah. Nah, jadi ayat-ayat yang berkaitannya di dalam surat Al-Anfal itu pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau kalimat-kalimat orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an itu ditujukan kepada pasukan Badar. 319 pasukan. Utsman bin Affan itu juga masuk sebenarnya walaupun dia nggak ikut, jadi totalnya sebenarnya 320. Utsman bin Affan sebenarnya mau ikut bantu Nabi SAW ikut serta di pasukan Badar, tapi Rasulullah SAW larang. Kenapa? Karena anak putri Nabi Muhammad SAW namanya Ruqayyah binti Rasulullah SAW itu sakit, dan Ruqayyah itu adalah istrinya
Utsman bin Affan. Nanti lu jauh usah, kamu urusin anak saya, itu kan istrimu urusin, dia sakit parah sekarang. Saya mau berangkat mencegat Abu Sufyan. Jadi pengen berangkat Utsman. Rasulullah SAW mengikut sertakan pahala Badar kepada Utsman bin Affan walaupun dia di Madinah nungguin istrinya yang sakit. Makanya ghanimah peperangan Badar dibagi ke Utsman juga, diberikan kepada Utsman bin Affan juga, pembagian rampasan perangan itu. Ya, jadi intinya manusia terbaik setelah jadi urutan manusia terbaik itu adalah para nabi. Kalau kita mau berbicara bahwasanya manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sorga kelak pada hari kiamat adalah para nabi dan para rasul, sepakat para ulama. Dan para nabi dan para rasul itu yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, jelas ini. Yang paling mulia adalah nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa lagi setelahnya? Yaitu 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW atau dijamin Allah SWT masuk surga, termasuk istri Nabi SAW, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah setelahnya itu adalah pasukan Badar 320 totalnya kalau sama Utsman bin Affan. Itu manusia terbaik. Jadi ya, ayat surat Al-Anfal 2 dan 3 dan 4 itu membicarakan mereka. Nah, paham? Nyambung nggak nih? Ya, koneksinya pas ya, masuk ya. Surat Al-Anfal yang akan kita baca, ayat 2, 3, 4 itu pembahasannya ditujukan kepada pasukan Badar. Nah, nyambung ya? Masya Allah, alhamdulillah. Kita masuk langsung surat Al-Anfal ayat 2. Kita fokus kedua. Sebenarnya satu itu kaitannya dengan rampasan peperangan Badar. Allah Subhanahu wa taala katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Ada 5 sifat di dalam ayat ini sampai yang keempat itu, ada 5 sifat karakter manusia yang terbaik di peperangan Badar itu, pasukan-pasukan di peperangan Badar itu. Ada berapa? 5. Kita potong-potong dulu. Allah katakan tadi apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Yang pertama ya, sesungguhnya, kalimat sesungguhnya itu kalimat apa sih? Penekanan, penegasan. Sesungguhnya benar-benar gitu seakan-akan. Mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Dia menyebut nama Allah, dia berzikir dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertakbir, getar langsung di hatinya. Begitupun orang lain yang mengingatkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala juga bergetar hatinya. Adzan misalkan atau yang semisalnya, langsung hatinya apa? Wajilat. Apa maksud wajilat di sini? Penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rasa cinta, harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud wajilat. Kalau zaman dulu kita kalau menyukai seseorang namanya disebut tuh gimana gitu ya. Waduh, langsung hati ya. Ya kan ya? Atau orang yang kita kagumi lah, fans, artis atau apalah. Ketika disebut tuh kayak nggak kuat hati ini, getar. Seperti itulah kondisi seorang mukmin, betul-betul sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala ketika nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha besar, yang tidak bisa dibayangkan keagungannya, zatnya, ketika disebut namanya Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hatinya. Kok bisa seperti itu ya? Karena dia tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gini aja, singkatnya gini aja. Allah Subhanahu wa taala itu kan menciptakan kita semua, betul ya? Seluruh alam semesta yang kita lihat ini semuanya Allah yang ciptakan, tanpa terkecuali semuanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin manusia yang menciptakan yang kita lihat semua ini, kan nggak mungkin mereka langsung satu kali kedip langsung muncul apa yang mereka inginkan. Pasti dia ambil dari apa, alam semesta ini, dia buat ini, dibuat ini, dia semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, langitnya, buminya. Kita bisa terka nggak bobotnya bumi ini, luasnya bumi ini, kedalaman bumi ini,
luasnya langit ke atas itu, kita bisa membayangkan atau tidak? Atau bisa nggak kita melihat dengan satu pandangan langsung terlihat seluruh alam semesta? Tidak mungkin. Besar ya, nggak kebayang besarnya itu. Besar banget. Bumi yang kita injak ini loh, nggak ada manusia yang bisa menembus bumi, dalaman bumi ini ke perut bumi sampai tembus lagi ke bumi yang lain. Tidak akan mungkin bisa. Allah sendiri yang katakan dalam surat Ar-Rahman ayat 33, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Wahai sekalian jin dan manusia, jikalau kalian ingin menembus langit dan bumi, fanfudhu, silakan. Allah tantang, silakan kalau kalian mau menembus langit dan bumi, silakan. La tanfuduna illa bisultan. Tak mungkin kalian tembus. Tadi kan Allah perintahkannya, silakan mau tembus. Tak mungkin kalian bisa menembusnya kecuali kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. NASA itu apa sih? NASA atau nasi ya? NASA bukan nasi ya. Di Amerika itu ya, mereka kan bergerak di bidang antariksa ya. Telah melepaskan 2 pesawat Voyager 1, Voyager 2 tahun 1977. Tujuan 2 pesawat ini silakan dicek kebenarannya. Tahun 77 melepaskan 2 pesawat Voyager 1 dan 2. Tujuannya adalah wahana antariksa keluar bumi, ingin mendeteksi apa sih yang ada di sekitaran bumi ini atau di sekitaran langit. Dan tujuannya adalah ingin menjauhi bumi agar tahu ujung langit di mana. Nah, tujuan NASA itu mau tahu ujung langit itu apa gitu loh. Ada apa? Mau keluar dari tatanan tata surya Bima Sakti itu, pengen keluar dari situ. Mau cari ada apa sih di situ tuh, mau dicek. Kata mereka rilis sendiri dalam pernyataan mereka, sampai 2028 pesawat itu tetap dapat menjauhi bumi. Berarti hampir 90 tahun dari 77 kira-kira. Masih berjalan terus tiap detiknya si pesawat ini menjauhi bumi, terus ingin mengetahui ujung langit. Sampai sekarang katanya terus berjalan dan nggak tahu sampai mana ujungnya. Berarti luas kan ya? Luasnya luar biasa, nggak kebayang. Buktinya itu kata mereka, kalau memang apa yang mereka nyatakan itu benar, NASA. Itu ciptaan Allah, betul? Ciptaan Allah, perhatikan di sini. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita bayangkan gedenya, besarnya, luasnya, beratnya, apalagi banyaknya, bobotnya, volumenya, nggak bisa kita bayang, betul? Apalagi membayangkan yang menciptakan makhluk-makhluk yang nggak bisa kita bayangkan tadi. Yang menciptakan itu semua siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana itu ya? Membayangkan zat yang menciptakan yang nggak bisa kita terka bentuk beratnya, luasnya. Berarti kan nggak mungkin lebih kecil, kan nggak mungkin, pasti lebih gede. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yauma tubaddalul arda ghairul ardi. Pada hari itu di padang mahsyar itu nanti itu akan diganti alamnya. Alam dunia ini, alam bumi ini akan diganti dengan alam yang lain. Wal arda was samawati wa matwiyatun biyaminihi. Pada saat hari kiamat itu alam semesta ini cuma digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dibayangin genggamannya cak mana gitu ya. Jari berarti ada jari, tidak usah dibeli. Intinya Allah katakan Allah genggam. Berarti besarnya luar biasa dan enggak kebayang gitu loh. Nah, sehingga wajar seorang mukmin yang mengerti tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini apa ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Sebaliknya kalau nggak bergetar, bisa jadi
tidak menandakan dirinya seorang mukmin. Jadi kita mulai belajar nih ya, berusaha untuk menghadirkan kecintaan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wajilat qulubuhum wa idza turiyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini yang maksud saya, Al-Qur'an. Pentingnya kita sering membaca, menelaah, menghafal kalau bisa Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, zadathum imanan, bertambahlah keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin rindu untuk berjumpa dengannya, semakin rindu untuk mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah di sini maknanya macam-macam. Ada yang orang nggak ngerti ayatnya artinya apa, bertambah karena indahnya bahasa Al-Quran. Ada orang semacam itu, dia nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti artinya ayat itu, bertambah keimanannya. Ada juga orang yang ngerti artinya tanpa tafsirannya, bertambah juga keimanannya. Ada orang yang ngerti artinya, bahasa Arabnya ngerti, tafsirannya ngerti, hukum-hukumnya ngerti, ketika dibacakan ayat tersebut bertambah lagi keimanannya, keyakinannya dalam hatinya. Iya kan? Karena ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka, yang ketiga, hanya kepada Tuhan mereka lah mereka berserah diri, bertawakal, bergantung. Apa maksudnya? Kalau mereka sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, takjub akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka telah cintanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala membaca ayat-ayat Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, otomatis hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis setiap detiknya lisannya terus dan terus mengumandangkan apa? Kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatis. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi hatinya terus bergantung dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam ayat terakhir yang kedua ini, wa ala rabbihim, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia kita juga boleh mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Allah dahulukan objek sebelum subjek dan predikat dalam ayat ini. Dan boleh kita urutkan secara bahasa Arab juga boleh, subjek, predikat, objek. Kalau subjek SPOK berarti jadinya apa? Wa yatawakkaluna ala rabbihim, mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Tapi di dalam ayat ini tidak, objek duluan. Hanya kepada Tuhan mereka lah Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Apa maksudnya? Kata para ulama tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ya dullu ala hasr, menunjukkan pembatasan. Menunjukkan pembatasan. Apa maksudnya menunjukkan pembatasan? Hanya kepada Allah sajalah dia bertawakal, tidak kepada selain Allah, tidak kepada kepintarannya, tidak kepada jabatannya, angkatnya, tidak kepada kekuasaannya, tidak kepada hartanya, tidak kepada harta keseluruhan, ladangnya, makanannya, kendaraannya yang mewah-mewah, tidak. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hatinya bergantung. Sehingga tidak pernah dia mengatakan orang yang beriman ini jenis yang ketiga ini, sifat yang ketiga ini gampang. Ada duit mulus, ada fulus mulus. Dia pasrahkan semua urusan kepada duit. Dia pasrahkan, ayah kan sehat nih, kuat, pinter, gampang cari duit, ya gitu. Dia pasrahkan kepintaran dia untuk mendapatkan sesuatu. Padahal yang ngatur itu semua bukan duit, bukan kepintaran dia, bukan kehebatan dia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sebab ternyata tidak mengakibatkan dari sebab tersebut. Betapa banyak orang yang mengandalkan uang ternyata nggak lancar urusannya. Banyak seperti itu. Itu menunjukkan tidak serta-merta sebab-sebab tersebut melahirkan akibat.
Karena yang mengatur sebab dan akibat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati dia selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, aman, tabungan banyak, tidak apa, nanti terjamin kesehatan, makan dan seterusnya. Makanya Rasulullah SAW memperumpamakan tawakal yang sebenar-benarnya. Tawakal itu seperti burung. Kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tawakkaluna haqqa tawakkulih." Kalau kalian itu benar-benar bertawakal, wahai para sahabatku, pasti kalian seperti burung. Loh, kok bisa ya Rasul? Kok bisa seperti burung? Karena burung itu, kata Rasulullah SAW, taghdu khimasan, kalau keluar dari sangkarnya pas pagi-pagi dia bersiul. Ya, maksudnya optimisme dari si burung kalau dia pasti akan dapat makan. Jadi keluar dari sangkarnya posisi perutnya kosong. Wataruhu bitonan, pulang ke sangkarnya dalam kondisi kenyang. Dia nggak punya lumbung padi, dia nggak punya tabungan, dia nggak punya ATM, kosongan sangkarnya itu, nggak ada tempat-tempat menyediakan apa makanan. Kalau lapar keluar, dapat balik lagi, mau makan lagi keluar, tawakal, adobe insya Allah gitu loh. Nah, seperti itulah seorang mukmin harusnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada kepintarannya, hartanya dan seterusnya. Dan ini termasuk kesyirikan yang menjangkiti seluruh manusia dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Susah memang, tapi itulah konsekuensinya menjadi seorang mukmin. Jadi kalau kita masih berat kepada harta kita, contoh seperti ini. Naudzubillah, jangan sampai parkir motor hilang, waduh stres dia, waduh nyalain ini nyalain itu, kamu sih ini. Itu tandanya apa? Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal kepada kendaraannya, selalu mengkambing hitamkan orang lain, nyalahkan dirinya atau orang lain, tidak ridho dengan ketetapan yang Allah tetapkan kepadanya. Itu tanda orang nggak tawakal. Ketika dapat musibah gelisah hatinya. Orang mukmin yang tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat musibah tenang dia, ya sudah, belum rezekinya, tidak masalah, ini yang terbaik, pasti nanti ada yang terbaik setelah ini, pasti ada kabar gembira setelah ini, pasti Allah akan ganti yang lebih baik setelah kita mati nanti. Sudah tenang, nyaman, bersih hatinya tuh, nggak berat, nggak dongkol, nggak gundah gulana. Karena apa? Yang digantungkan adalah yang maha agung, yang maha kuat, yang maha mengatur segala-galanya. Tinggal dia menadahkan tangan kepada Allah, Allah kasih. Nah, itu tingkat keimanan seorang mukmin yang paling dicintai dan tinggi kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah pasukan Badar. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat setelahnya, di ayat yang ketiga berarti alladzina yuqimunas sholata, yang dimana mereka itu senantiasa menegakkan apa? Salat. Ya, salat. Penting sholat ini ya. Diperintahkan dari satu sisi, dilarang dari satu sisi. Kalau meninggalkan sholat, ancamannya berat, bahkan mendapatkan angkara murka dari Allah SWT dan neraka jahanam yang kekal abadi selama-lamanya. Justru dimasukkan di neraka yang khusus, yaitu sakor. Jadi ada nama neraka namanya sakor. Sakor ini dikhususkan oleh Allah SWT untuk menghadap orang-orang yang nggak mau sholat wajib. Nah, orang mukmin itu dia senantiasa menjaga sholat 5 waktu secara khusus lah. Dia jaga terus. Dia jaga jangan sampai dia melalaikan kewajiban sholat 5 waktu ini. Begitupun juga dia menambahkan sholat-sholat sunnah dari sholat wajib. Itu yang keempat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan, mensedekahkan harta yang kami telah titipkan kepada mereka, yang kami rezekikan kepada mereka, mereka sedekahkan, mereka infakkan. Nah, poin yang kelima ini Allah tutup dengan ibadah sedekah atau infak. Kenapa seperti itu? Para ulama tafsir menjelaskan pembeda antara mukmin yang sejati dan orang-orang yang munafik. Mukmin dan munafik adalah masalah harta, sedekah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti pelit, pasti itu.
camkan pernyataan saya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti pelit. Kikir itu tanda kekufuran. Dia tidak beriman kepada Allah. Apa maksud saya atau maksud para ulama? Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. As-sadaqatu burhan, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, sebagaimana dikil oleh Imam Nawawi di dalam bab taubat. As-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Bukti apa? Keimanan. Orang pelit itu mikirnya cuma di dunia. Yahsabu annama lahu akhlada. Orang munafik, orang kafir yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka kira duitnya mengkekalkan dia di dunia. Maksudnya apa? Kalau duit saya banyak, saya kekal selama-lamanya abadi di dunia ini. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Sehingga kalau aku keluarkan tanpa ada manfaat balik ke saya di dunia ini, maka nggak mau saya keluarkan. Karena menginfakkan ke orang lain, disedekahkan ke masjid, ke orang yang membutuhkan, itu yang nikmatin siapa? Yang dikasih. Yang dikasih. Nah, orang yang mikirnya dunia dan dunia, ketika saya ngeluarin uang harus ada manfaat langsung ke saya. Betul atau tidak? Nah, orang mukmin, bedanya orang mukmin, tidak apa-apa lah, dah. Nah, 1 miliar, 100 juta, 10 juta, tidak apalah. Kan invest, kagetlah aku dapetin besok. Jadi dia yakin ada ganjaran yang nyata setelah kematian, sehingga sedekah itu membedakan orang yang mukmin beneran atau yang tidak, pembohong atau munafik. Paham tadi maksudnya? Nah, 5 sifat inilah yang Allah Subhanahu wa taala puji kepada mereka yang ikut serta di peperangan Badar, 319 pasukan bersama Utsman bin Affan 20. Jadi apa yang Allah katakan setelahnya, membuktikan persaksian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang terbaik setelah orang yang manusia terbaik itu Nabi Muhammad SAW, dan orang yang dijamin masuk surga 10 sahabat. Apa kata Allah setelahnya? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah mukmin yang sejati. Kata Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan 2 sisi yang memiliki sifat 5 tadi. 2 sisi. Sisi yang pertama, Allah puji mereka dengan ungkapan-ungkapan kebaikan. Itulah mukmin yang sebenarnya. Siapakah mukmin yang sebenarnya? Yang menerapkan 5 poin tadi. Bukan salah satu. 5-5-nya dia terapkan. Itu pujian Allah dengan kalimat pujian, lafaz-lafaz pujian. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Kita nggak dikasih apa-apa, kalau dipuji kan senang tuh kayaknya. Kita nggak dapat apa-apa dari orang ini, tapi dia muji kita. Bangga kan ya, seakan-akan mau terbang. Seperti itulah Allah SWT memuji orang-orang pasukan Badar. Dipuji dengan kalimat indah. Mereka lah sebenar-benarnya mukmin. Yang kedua, keutamaan yang kedua atau pujian Allah SWT yang kedua, bukan hanya dengan lafaz saja. Apa? Lahum darajatun, mereka mendapatkan tingkatan yang tertinggi di sorga kelak. Di dunia mendapatkan apa? Kemuliaan dari Allah SWT, dan begitu juga di akhirat. Lahum darajatun, yang pertama, lahum darajatun wa maghfiratun, mendapatkan apa? Ampunan. Apa maksudnya mendapatkan ampunan? Dibersihkan dari semua dosa-dosa, sehingga otomatis tidak sedikit pun disiksa di neraka. Kalau sudah dapat ampunan itu, bersih dosa-dosa itu, maka nggak mungkin dia masuk neraka, itu nggak mungkin. Karena sudah bersih dari dosa-dosa, tinggal masuk ke surga doang. Karena mendapatkan apa? Ampunan. Kalau nggak diampuni, diadab dulu, dicuci dulu, sudah bersih, baru dimasukkan ke surga. Nah, kalau sudah dapat ampunan, bersih dosa-dosanya, tanpa sedikit pun melihat, merasakan, masuk, apalagi langsung dijebloskan. Dijebloskan sih, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan mereka mendapatkan rezeki yang karim. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Rizqun karim. Rizqun karim adalah makanan, kenikmatan yang ada di surga, yang mana kenikmatan di surga itu ketika datang
dia akan datang lagi. Ketika dimakan, dia tidak akan mungkin habis. Dia akan terus datang dan terus datang. Beda kalau sekarang, gaji habis 1 juta, 2 juta, 3 juta bulan ini, mau makan lagi, cari lagi. Hilang, tapi besok makanan itu yang akan melayani kita. Coba bayangkan. Kata Allah SWT dalam surat Al-Insan, wadaniyatan 'alaiha dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Pohon-pohon yang berbuah-buah yang macam-macam buah-buahnya itu mendekati tuannya, memberikan dahan-dahan yang terdapat pohon buah-buah itu. Ketika tuannya lagi duduk, dia dekati tuannya. Pohon itu yang melayani, bukan kita metik, dia datang. Ketika dipetik, ada lagi, muncul lagi, habisin, muncul lagi, terus sampai kapan? Kekal. Ketika dia berbaring, datang itu ranting pohon yang berbuah tadi. Ketika dia berjalan, si pohon tadi jalan. Gak kebayang kita di sini, tapi benar terjadi besok pada hari kiamat di surga Allah SWT. Saja singkatnya yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalaupun nanti ada pertanyaan, atau adzan dulu aja, adzan dulu, adzan baru pertanyaan ya. Kita adzan dulu ya. Nanti adzan, tidak apa-apa ya. Adzan, habis adzan langsung pertanyaan. Baru komat. Gimana? 1 atau 2 pertanyaan lah ya. Silakan adzan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Silakan Bapak. Hah? Ya, tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan ungkapan nanti dari Ustaz sebagai orang yang mendalami ilmu Quran. Insyaallah, insyaallah. Tadi ada melakukan Ramadan Ramadan. Kemudian masalah itu kurang lebih 950 tahun. Nah, hitungan yang 950 itu sama dengan yang berhitung sekarang ini. Kalau setahun itu 13 bulan. Nah, hitung zaman itu sama dan seperti ini. Satu. Kemudian pernah ada orang yang mengatakan, Pak, tolong zikirkan alif lam mim. Alif lam mim 100 kali. InsyaAllah kita tidak dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau alif katanya Allah, lam malaikat, ini Muhammad. Kira-kira apa maknanya ucapkan itu? Itu sekarang kita. Surat At-Taubah 128-198 Ja'akum Rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma itu harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw. Jadi boleh dihafalkan itu, kemudian untuk ke bawah. Depannya itu untuk muka besok. Tapi pikir kalau muka kan jangan ketolak, tapi sebenarnya semua muka. Siapa macam ngomong dengan awal yang seperti atau bahasa dalam Rasulullah dapat yang Rasul. Apa saksinya seperti itu? Saksi. Ya, Oh, boleh tidak? ya. Ada seorang yang sombong, akrobat, dia bisa bicara dari sana sampai ukuran, nampak badan. Jadi karena sombong tersantap begitu, jebol. Ngalamin ini. Umur saya baru 69 tahun. Dia bilang, jadi katanya, Pak, saya ini bukan uji ilmu, tapi mencari uang. Tolong jangan saya satu guru, nak bos, balik lagi kembali. Ya. Nah, kira-kira apa saksi itu? Ya. Itu kita akan dengan Allah. Benar setiap apa yang kita tadi ilmu diamalkan pasti akan terjawab oleh Allah. Lalu yang keempat, ada seseorang yang memberikan ilmu kepada saya. Nanti aja, Pak. Apa? Saya jawab dulu. Satu-satu aja dulu. Nah, biar saya jawab dulu ya satu-satu. Nanti yang keempat nanti kan lah. Ya. Iya, banyak. Iya. Pertanyaan pertama, masalah masa. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan pertama, iya, sama tapi yang Komariah, yang Hijriyah. Di zaman Nabi Nuh. Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 36. Di situ jelas inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. 12 syahran, 12 bulan. 12 bulan di dalam ayat ini semua diterapkan di umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Hitungannya sama persis, ya, tapi bukan Masehi tapi apa? Hijriyah. Ya, Hijriyah, hitungannya sama. Intinya 12 bulan. Itu satu. Yang kedua tadi apa? Alif itu tidak ada dalilnya dari Nabi SAW ataupun Allah sendiri yang menyatakan dan memaparkan alif lam mim itu tadi. Sebagaimana alif itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Tidak ada satupun dalil yang saya pernah temui. Tidak ada. Para ulama tafsir memaknai alif lam mim itu hanya huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah itu adalah huruf yang terpotong-potong, yang maknanya hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Sehingga mereka para ulama tafsir tidak berani memahami seperti itu. Ulama tafsir saja tidak ada yang berani memahami seperti itu.
Imam Ibnu Katsir beliau tidak berani menerjemahkan apa yang sudah disampaikan tadi. Tidak ada dalilnya. Kemudian yang ketiga masalah bacaan tadi surat At-Taubah tadi, itu ayat yang menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad SAW yang dimana beliau sangat sayang, cinta penuh rahmat kepada umatnya, yaitu Nabi SAW. Itu maknanya. Jadi kalau misalkan ayat tersebut diselewengkan dengan niat seperti itu, maka itu salah satu tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan yang memang misalkan terjadi betul-betul memang dia mendapatkan kekebalan ataupun yang semisalnya apa yang diniatkan tadi, maka itu penyalahgunaan dari si syaitan tadi, yang akhirnya apa, si syaitan sendirilah yang memberikan kekuatan untuk kebal dan semisalnya, atau bungkam tadi itu syaitan yang menjadikannya. Kenapa? Niat dia membaca ayat itu bukan untuk menghancurkan syaitan atau meruqyah syaitan, tapi diselewengkan. Nah, ketika seorang menyelewengkan Al-Quran, itu syaitan suka, sehingga syaitan kasih apresiasi, diberikan kekuatan apa yang diniatkan tadi. Maka tidak ada, kalaupun misalkan ada ilmu kebal dalam syariat Islam, pasti Nabi SAW tidak luka ketika peperangan Uhud yang satu cincin baju besi Nabi SAW itu masuk ke gigi beliau. Kalau misalkan ada ilmu kebal, beliau sudah lebih berhak kebal daripada umatnya. Ternyata tetap luka beliau Nabi Muhammad SAW ketika peperangan Uhud, ketika Khalid bin Walid berhasil memutar dan memukul mundur dari belakang kaum muslimin. Luka Nabi SAW ini bolong. Nah, gitu. Jadi tidak ada ajaran kebal itu, sehingga kalaupun memang ada aturannya atau syariatnya, pasti Nabi SAW lebih berhak untuk kebal. Maka caranya adalah bertobat, ya, tidak perlu untuk mengamalkan amalan-amalan yang dulu pernah diajarkan dari orang-orang yang mengajarkan masalah itu, karena itu adalah salah satu kesyirikan yang besar, yaitu sihir, minta pertolongan kepada selain Allah, yaitu jin, syaitan. Sehingga ketika debus-debus seperti itu, mereka tahu kalau mereka ini sedang melakukan istilahnya persugihan dengan syaitan atau persekutuan dengan syaitan. Saya punya teman pondok dulu ketika kami di Jogja, dia dari Lembang, Jawa Tengah. Itu dia cerita, memang rata-rata ketika ada debus-debus kayak gitu, pasti yang mau ngadakan acara kebal-kebalan kayak gitu, atraksi-atraksi seperti itu, mereka ngomongnya sebagaimana yang Bapak ngomong tadi, jangan ganggu seperguruan dan seterusnya. Maksudnya jangan baca ayat-ayat atau jangan mengganggu jin yang kami akan perintahkan untuk ini dan untuk itu. Nah, teman saya malah baca ayat kursi ketika ada temannya yang debus ini ketika mau menyembelih, jadi dia mau atraksi, bosnya memisahkan kepala dari badannya, jadi betul-betul digorok gitu, betul-betul digorok. Ketika digorok memang pisah dan masih hidup. Teman saya baca ayat kursi dari jauh, mati langsung, nggak bisa balik lagi, karena syaitannya kabur, nggak mau balikin lagi gitu tadi. Jadi mati betul, putus betul akhirnya. Nah, jadi itu tidak dikehendaki oleh Islam gitu, maksud saya tidak dikehendaki oleh Islam dari masalah debus-debus tadi, dan itu justru malah bersekongkol dengan syaitan ataupun jin, dan diharamkan kalau kita minta pertolongan dengan jin. Kita hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi tinggalkan semuanya amalan-amalan itu, cukupkan kita membaca Al-Quran, mengkaji agama ini, mengamalkan ibadah-ibadah yang jelas-jelas datangnya dari Nabi Muhammad SAW, sudah insya Allah berkah hidup ini, mencukupkan dengan itu saja insya Allah, ya. Semoga Allah berkahkan, ya. Amin. Ya, satu lagi, udah mau sholat. Ibu dulu, ibu dulu, kasihin bapak udah banyak, kita adil Pak ya, mohon maaf Pak ya. Sholat dulu, ya. Sholat. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.